Baru saja putus cinta, aku hanya memukul dinding dengan satu tinju. Namun secara tak terduga, itu mengenai soket yang sudah tua. Detik berikutnya, mataku seolah menjadi bola petir. Terus-menerus memancarkan kilauan listrik biru. Ternyata aku terbangun dengan kemampuan melihat melalui benda. Saat ini saya sedang menonton Wang Lau bermain kartu di sebelah. Suara deringan ponsel tiba-tiba berbunyi. Bantuan segera dibutuhkan. Segera datang ke kota tak pernah tidur. Melihat nama yang tertera di telepon, wajahku tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang rumit. Yang disebut bantuan darurat adalah berpura-pura menjadi pacar Zhao Ying. Membantu dia menolak para pengejarnya. Baru kemudian memasuki kota tak pernah tidur. Saya melihat Zhao Ying yang berdiri di lobi. Hei, apa kamu sudah cukup melihat? Calon jodoh hari ini ada di ruang permainan di lantai atas. Playboy terkenal di kota itu. Punya keterampilan yang sangat mumpuni, hati-hati jangan sampai terbongkar. Aku mengangkat bahu dan pergi bersama Zhao Ying ke lantai atas. Saat ini, seorang tuan muda sedang bermain di satu meja. Chip di depan sudah lebih dari 2 juta. Wajahku menunjukkan ketertarikan yang mendalam. Jadi, kau yang merebut pacar dariku, kan? Pemuda kaya itu dengan santainya menunjuk meja. Apakah kau keberatan bermain beberapa putaran? Biarkan Zhao Ying melihat siapa yang lebih baik, pasanganmu sekarang, atau pasangan yang dikenalkan padaku ini. Dengan tatapan penuh percaya diri, aku menjawab. Baiklah, mari kita bermain sebentar. Setelah berkata demikian, aku langsung duduk di depan Suli. 10.000 chip. Tolong bantu saya untuk menukarnya. Aku mengeluarkan kartu bangku. Sama sekali tidak memperhatikan tatapan sinis beberapa orang di meja. 10.000 paling banyak untuk 3 ronde. Apakah kau yakin uang segini cukup? Jika tidak membawa uang, aku bisa memberimu uang muka dulu. Suli mengangkat bahunya berpura-pura dermawan. Tetapi matanya penuh dengan penghinaan. Aku menatap dengan penuh rasa percaya diri. Kemampuan X-ray yang kuat membuatku tidak takut pada lawan manapun. Aku tersenyum sambil berkata, menurut pendapat saya, modal 10.000 sudah cukup. Saat ini, Zhao Ying menatap saya dengan mata yang penuh gairah. Aneh, Wang Hui hari ini sangat berbeda dari biasanya. Apakah ini hanya ilusi saya? Pikirku, tatapannya semakin penasaran. Tampak seperti seseorang yang terpesona. Melihat Zhao Ying menatap saya dengan begitu terpesona. Di wajah Suli akhirnya muncul sedikit kemarahan. Segera dia berteriak dengan marah. Segera ambil chipnya. Di bawah kemampuan penglihatan yang luar biasa, pelayan baru saja mulai membagikan kartu pertama. Saya sudah tahu hasilnya sebelumnya. Hanya dalam setengah jam, 10.000 chip di depan saya tiba-tiba menjadi 1 juta. Mataku penuh dengan rasa bangga. Saya sudah bilang, saya akan menang. Malam ini saya akan menghancurkan semuanya. Suli menatap saya dengan mata yang menyala. Sekarang saya memiliki 1 juta. Sekarang kamu juga punya 1 juta. Berani tidak bermain besar? Saya tersenyum santai dan berkata, apa yang tidak bisa dilakukan? Segera saya langsung mendorong chip 1 juta di depan saya ke depan. Saya sudah memasang semua taruhan. Suli menggigit giginya dan juga mengeluarkan chip 1 juta di depannya. Baiklah, saya ikut bertaruh denganmu. Zhao Ying di samping saya melihat saya ternyata beradu argumen dengan Suli. Saya mengerti 1 juta sudah merupakan jumlah yang sangat besar bagi saya. Zhao Ying tidak ingin mencegah saya. Namun, gerakannya terlihat jelas melambat. Kartu 3 keriting sudah ada di meja saya. Seketika membuat wajah Zhao Ying tampak muram. Saya sudah bilang agar kamu tidak bermain, tapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang kamu harus kalah, kan? Saya tersenyum misterius. Sampai detik terakhir, kita tidak akan pernah tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Ayo bertaruh dengan saya. Jika saya menang, kamu harus mengenakan tong yang saya suka dan biarkan saya lihat. Jika saya kalah, saya jamin tidak akan bertaruh lagi di masa depan. Zhao Ying memandang saya. Pada saat ini, dia masih tidak lupa akan statusnya sebagai tameng. Dia sama sekali tidak peduli dengan kemenangan atau kekalahan taruhan. Di dalam hatinya, tiba-tiba muncul rasa terharu. Namun, Suli di seberang benar-benar marah karena kata-kata saya. Ingin menang dariku. Ingin menang dariku. Kamu bermimpi. Kecuali kartu saya adalah kartu paling kecil. 2. Jika tidak, kamu tidak akan bisa menang dariku. Suli menatap dengan penuh rasa bangga. Bahkan dia sudah membalik kartu sembunyinya lebih dulu. Namun di detik berikutnya, senyumannya tiba-tiba terhenti. Kartu di tangannya ternyata adalah kartu skop 2. Suli dengan wajah merah malu melemparkan kartu skop 2 ke meja. Dia berkata dengan wajah enggan. Uangnya masih banyak. Aku akan ambil 5 juta lagi untuk bermain perlahan denganmu. Saya melihat tumpukan chip yang tinggi di atas meja. Bekerja setahun baru bisa mengumpulkan 10.000. Baru 1 jam saja sudah menghasilkan 3.100.000. Tapi aku juga tahu, jika terus-menerus menang tanpa kalah, bahkan orang bodoh pun akan tahu pasti ada sesuatu yang tidak beres. Kemampuan melihat seperti itu sangat kuat. Aku tidak akan membiarkan orang meragukanku karena 5 juta. Lalu aku berkata, gak mau. Waktu sudah tidak pagi lagi. Aku tidak sabar ingin melihat harta kesayanganku. Penampilan mengenakan tong. Saya melambai untuk memanggil pelayan. Masukkan semua 201.000 chip ke dalam kartu bank. Begitu keluar, ada sedikit ketegasan di mata Suli. Tolong periksa latar belakang orang ini untuk saya. Saya ingin tahu dari mana datangnya naga yang melintasi sungai ini. Berani merebut wanita dari Suli. Keluar dari kota yang tak pernah tidur. Alis saya terlihat sangat santai. Sangat baik. Tugas selesai. Saya juga kembali. Zhao Ying malah berkerut dahi dan bertanya. Tidakkah kecantikan besar di sampingmu ini menarik perhatianmu? Perilakumu seperti ini membuatku merasa kurang percaya diri. Saya mengangkat tangan dengan acuh tak acuh. Semuanya sudah dikatakan. Kamu terlalu cantik dan juga anak orang kaya. Ini bukan makanan yang bisa dijangkau oleh petani sepertiku. Zhao Ying justru terlihat mengagumi. Saya menyukai pria yang cakap. Jika kamu terus tampil luar biasa seperti malam ini,
Saya tidak keberatan memberimu kesempatan untuk mengejar saya. Saya tidak bisa menahan pandangan saya tertuju pada wajah Zhao Ying. Baiklah, jika saya cukup hebat nanti. Jika kamu masih lajang, saya akan mengejar kamu. Sebenarnya, saya juga pernah menyukai Zhao Ying. Tetapi karena masalah identitas, saya memadamkan perasaan tersebut. Oleh karena itu, di tahun kedua saya mengejar pacar saya, Zhang Li. Hanya saja, 4 tahun masa pacaran. Akhirnya tidak bisa mengalahkan daya tarik uang. Membuat Zhang Li langsung terjerat dalam pelukan anak kaya. Dulu saya tidak cukup hebat. Sekarang saya memiliki mata yang bisa melihat lebih dalam. Untuk menghasilkan uang yang sepadan dengan nilai Zhao Ying pasti sangat mudah. Saat itu Zhao Ying memandang saya dengan tatapan penuh gairah dan berkata, "Apakah kamu sudah cukup melihat? Sebagai imbalan karena melihat saya. Besok ada pameran batu giok. Temani saya untuk membantu perusahaan membeli beberapa batu." Setelah mengatakan itu, dia menarik saya masuk ke mobilnya. Keesokan harinya, saya datang ke tempat transaksi batu. Melihat Zhao Ying sibuk berurusan dengan rekan bisnis. Dalam kebosanan, saya berjalan menuju area batu giok. Saat itu, sebuah batu giok sebesar baskom masuk ke dalam pandangan. Lubang. Melihat batu ini, saya menunjukkan ekspresi kagum. Di dalamnya terdapat giok jenis es yang cukup besar. Nilainya seharusnya sangat tinggi. Harganya hanya 50.000. 50.000 bisa dijual kembali seharga 5 juta. Ini sungguh merupakan keuntungan yang sangat besar. Saat ini, hati saya dipenuhi dengan kebahagiaan yang luar biasa. Memutuskan untuk segera membeli batu giok ini. Untuk mencegah orang lain melihat. Kemudian saya memilih beberapa batu mentah secara acak dan mencampurkannya. Ketika saya membawa batu giok ke meja pemotongan untuk mempersiapkan pemotongan, saya mendapati Suli yang saya temui kemarin malah muncul lagi. Tatapannya terus berputar pada tubuh seksi Zhao Ying. Selain itu, di belakang Suli, ternyata mengikuti mantan pacar saya, Zhang Li, dan pacar barunya, Zhao Hai. Baik Zhang Li maupun Zhao Hai terlihat seperti sedang berusaha menyenangkan Suli. Pas di saat itu, Suli melihatku dengan tatapan mengejek. "Bagaimana? Apa kamu tidak ingin mengatakan sesuatu tentang mantan pacarmu? Aku tahu kalian baru saja putus kemarin. Lagi pula, kamu dan Zhao Ying tidak pernah menjadi pacar." Sebelum aku sempat berbicara, Zhao Ying langsung membela diriku. "Kami berdua kemarin sangat baik." Sambil berbicara, ia langsung memeluk lenganku. "Zhao Ying, aku tahu kamu menggunakannya sebagai tameng. Zhang Li sudah memberitahuku tentang ini. Sebenarnya aku seharusnya sudah memikirkannya. Dia adalah orang rendahan yang hanya menjual barang kaki lima. Bagaimana dia layak untukmu? Kemarin aku bahkan cemburu karena dia. Ini benar-benar kehilangan wibawaku." Melihat Suli ingin mengatakan sesuatu, aku langsung menyela. "Kami tinggal bersama semalam. Di hotel rumah Zhao Ying kami menginap. Aku pikir, jika kamu bisa menemukan mantan pacarku, dengan sekali periksa saja, kamu bisa tahu apakah yang aku katakan itu benar atau tidak." Hanya satu kalimat. Kata-kata Suli langsung terhenti. Di matanya terlihat raut ketidakpuasan. "HMPH, meskipun tinggal bersama, lalu apa? Dengan statusmu, keluarga Zhao tidak akan pernah membiarkanmu menikahi Zhao Ying." Saat itu Zhang Li juga melontarkan ejekan. "Betul, kamu tidak memiliki apa-apa. Bahkan aku saja tidak bisa mencukupinya. Dengan alasan apa kamu bisa memelihara Zhao Ying yang kaya?" Aku sepenuhnya mengabaikan ejekan mereka. "Kalian akan melihat apakah saya mampu memelihara Zhao Ying." Sambil berkata, aku memanggil 2 orang dari perusahaan Zhao Ying untuk naik. "Ini yang terbesar. Ayo buka yang ini dulu." Aku menunjuk pada batu giok sebesar baskom itu. Dengan muka yang penuh antusias, mesin penggiling langsung mengeluarkan suara keras. Suaranya segera mengalahkan gaduh suara Suli dan Zhang Li. Tiba-tiba, teriakan gembira terdengar dari kerumunan di bawah panggung. "Lihat cepat, warnanya hijau." Suara gembira dari kerumunan terus berdatangan. Beberapa pemilik toko perhiasan giok langsung menawarkan 2 juta. Saya tidak menghiraukan tawaran dari bawah panggung. Saya terus memerintahkan 2 karyawan untuk membuka batu. Hingga sebuah batu sebesar 2 telapak tangan, yang bisa mengeluarkan beberapa gelang dan liontin. Saya baru berhenti setelah segala gioknya dikeluarkan. Namun saya masih meremehkan nilai giok. Giok baru saja muncul. Beberapa pedagang yang menunggu untuk membeli giok langsung menjadi gila dengan tawaran. 5 juta. Saya menawarkan 10 juta. Saya ingin membeli giok ini. Melihat tawaran di bawah panggung naik menjadi 10 juta. Saat ini, tidak ada yang lebih rumit perasaannya daripada Zhang Li. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dalam sekejap, dia ternyata mendapatkan 10 juta. Dia memiliki cara menghasilkan uang yang sangat hebat. Lalu dia berpikir sejenak. "Tapi, kamu hanya memiliki kekayaan 10 juta. Keluarga Zhao Hai memiliki aset lebih dari 100 juta. Saat dia mewarisi harta, saya akan menjadi nyonya kaya dengan aset lebih dari 100 juta. Saya terus menghibur diri sendiri." Zhang Li akhirnya merasa sedikit lebih baik. Saya mengalihkan pandangan ke arah Zhao Ying di samping saya. "Mengapa kamu tidak membeli? Bukankah kamu datang untuk membeli giok?" Zhao Ying menunjuk ke kotak di sampingnya dan berkata, "Ingin membeli. Tapi anggaran keluarga sudah habis. Meskipun keluarga Zhao kaya, aset mereka hanya sekitar 10 miliar. Ditambah lagi, belakangan ini giok semakin sulit untuk dibeli. Keluarga Zhao memindahkan banyak dana ke bisnis lain. Karena itu, persiapan dana untuk membeli giok tentu tidak banyak." Melihat Zhao Ying menyerah untuk membeli, saya segera menjual giok tersebut seharga 10 juta. Sama sekali tidak memperhatikan keterkejutan Suli dan yang lainnya. Dengan sekali ayunan tangan, saya melanjutkan untuk membiarkan orang-orang mengupas batu. Sisa setengah batu limbah. Setengah lainnya sepenuhnya diungkap giok. Meskipun tidak ada satupun yang sebanding dengan giok pertama. Namun jika dijumlahkan, itu juga berhasil terjual 10 juta. Dalam semalam, nilai saya melonjak dari 2 juta menjadi 20 juta. Saat itu,
Suli tiba-tiba membuka mulut dengan tatapan tajam di matanya. Wang Hui, kamu sangat beruntung dalam perjudian batu. Bagaimana jika kita bertaruh besok? Bertaruh? Hadiah apa? Melihat tatapan tidak baik Suli, saya tiba-tiba tertarik. Saat ini, kamu seharusnya memiliki kekayaan lebih dari 20 juta. Besok, kita masing-masing membeli batu giok seharga 20 juta. Siapapun yang menawarkan lebih banyak batu giok, dia yang menang. Orang yang kalah harus memberikan semua giok yang dimenangkannya kepada pemenang. Mata Suli dipenuhi dengan penghinaan. Setelah menyampaikan taruhan, dia berpura-pura merendahkan. Tentu saja, jika kamu takut kalah, kamu bisa tidak bertaruh. Mengapa tidak bertaruh? Melihat penampilan percaya diri Suli, saya langsung setuju dengan taruhan itu. Setelah itu, saya bersiap untuk pergi bersama Zhao Ying. Suara cemas tiba-tiba terdengar. Seseorang mengalami serangan jantung. Apakah ada dokter di sekitar? Saya mengikuti suara itu dan melihat. Seorang gadis berusia 15 atau 16 tahun berpakaian merah. Terbaring di tanah dengan wajah kesakitan. Wajahnya pucat. Nafasnya nyaris tak terdengar. Jelas dia berada dalam bahaya jiwa. Di samping gadis kecil itu, 4 pria kekar segera mengawalnya dengan ketat. Terlihat jelas bahwa dia berasal dari keluarga kaya. Memikirkan bahwa aliran listrik dari mataku mengalir di tubuhku. Langsung menyembuhkan tubuhku sepenuhnya. Saya merasa bahwa aliran listrik dalam karakter juga dapat membantu menyembuhkan orang lain. Dalam situasi hidup dan mati, saya tidak bisa hanya diam melihat tanpa membantu. Gue langsung melangkah mendekati 4 cowok kekar itu. Biarkan saya mencoba. Saya belajar pengobatan tradisional Tiongkok dari dokter tua. Situasinya mendesak. Pada saat ini, 4 pria itu juga tidak memperhatikan. Apakah yang saya katakan itu benar atau tidak? Keempatnya segera memberi jalan kepada saya. Saya membungkuk dan berjongkok untuk melihat wajah gadis kecil itu dengan jelas. Usia 15 hingga 16 tahun. Meskipun tubuhnya belum sepenuhnya berkembang, dia sudah memiliki wajah yang sangat cantik. Namun saat ini, wajahnya yang murni dan cantik tampak sangat pucat, hampir tidak terlihat warna kulitnya. Kedua tangannya memegang erat dadanya, menunjukkan ekspresi yang sangat menderita. Biarkan saya melihat apa masalah di jantungnya. Saya meniru gaya dokter TCM tua untuk memeriksa nadi. Namun saya diam-diam menutup mata dan mengaktifkan kemampuan penglihatan batin. Ketika kedua mata saya melepaskan energi yang kuat. Setelah energi itu masuk ke dalam tubuh gadis berbaju merah melalui jari-jari saya. Kondisi tubuh gadis itu segera terlihat jelas. Jantung gadis itu secara bawaan kekurangan satu bagian. Pembuluh darahnya juga secara alami lebih tipis setengah dibandingkan orang normal. Kemampuan untuk memproduksi dan mentransfusikan darah sangat lambat. Hal ini menyebabkan penyumbatan pada pembuluh darah gadis itu. Sehingga gadis itu pingsan karena jantungnya tidak dapat memasok darah. Jika kondisi penyumbatan pembuluh darah tidak dapat dibersihkan lagi, gadis itu pasti akan pingsan dan mati karena kekurangan aliran darah ke jantung. Kekurangan yang parah dapat menyebabkan syok dan kematian. Semoga kekuatan petirku dapat menyelamatkanmu. Dalam keadaan cemas di dalam hati, saya segera meminta 4 lelaki besar untuk membentuk dinding manusia. Dan segera membuka baju gadis berbaju merah itu. Terlihat kulit yang putih bersih. Meskipun saya tahu ini bukan saatnya untuk berpikir aneh. Namun saya masih tidak bisa menahan diri untuk berpikir hayalan. Saya merasa merendahkan diri sendiri dan menutup mata. Berusaha menenangkan pikiran. Setelah memastikan tempat penyumbatan pembuluh darah gadis itu, saya menyatukan kedua jari. Memukul berulang kali ke tempat penyumbatan pembuluh darah gadis itu. Setelah memukul puluhan kali, tiba-tiba terdengar jeritan. Ah, apa yang kamu lakukan? Gadis yang tersadar melihat bajunya sudah terbuka. Langsung merasa bahwa dirinya telah bertemu dengan seorang perusuh. Segera mengenakan bajunya dengan tergesa-gesa. Setelah penjelasan dari pengawalnya, gadis itu segera memahami bahwa penyakitnya tiba-tiba kambuh. Dialah yang saya selamatkan sendiri. Terpikir olehku bahwa aku tadi menatap penyelamatku dengan cara seperti ingin melindungi diri. Raut wajah gadis itu segera menunjukkan rasa canggung. Namaku Ho Kin Kin. Belum tahu nama penyelamatnya. Gadis berbaju merah itu menatapku dengan wajah malu. Penyambung nyawa yang mana? Hanya kebetulan saja melihatnya. Lagi pula, saya juga hanya menyelamatkanmu untuk sementara. Penyakitmu masih ada. Setelah tersenyum santai, saya sama sekali tidak berbicara banyak dengan gadis berbaju merah. Segera setelah itu saya berpaling dan pergi dengan Zhao Ying. Melihat ke arah saya pergi. Di mata gadis itu muncul sedikit rasa terpesona. Memberi tanpa mengharapkan balasan. Dia adalah orang yang baik. Sayangnya hidupku tidak lama lagi. Jika tidak, aku pasti akan menikah denganmu. Di luar hotel. Di mata Zhao Ying juga muncul sedikit rasa terpesona. Kau benar-benar semakin sulit untuk kutahu. Tidak hanya bisa menghasilkan uang, tetapi juga bisa menyembuhkan dan menyelamatkan orang. Kita sudah mengenal satu sama lain selama 5 tahun. Bagaimana saya tidak tahu kamu menyimpan begitu banyak rahasia? Saya berkata dengan bangga. Rahasiaku sebanyak bintang di langit. Jika kamu menikahiku, kamu bisa mengamatiku perlahan selama seumur hidupmu. Mungkin seumur hidup ini bisa melihat 1 dari 1000. Saat itu, Wang Hui mengangkat tangannya dengan semangat yang tinggi dan berkata, hari ini, kita dapat keuntungan besar. Apa yang ingin kamu makan malam ini? Aku yang traktir. Makan apa? Apakah kamu lupa hari ini ada reuni teman sekelas? Zhao Ying menatapku dengan ejekan di wajahnya. Lalu ia menarikku untuk naik Ferrari miliknya. Kita pergi ke restoran paling terkenal di kota Dingbao. Restoran Tian Kelai. Meskipun karena masalah dana, pertemuan diadakan di aula. Namun suasananya tetap sangat meriah. Zhang Li, kami sudah bilang bahwa Wang Hui tidak pantas untukmu. Saat di sekolah, kamu masih tidak percaya. Keputusanmu untuk meninggalkan Wang Hui dan memilih Zhao Hai sangatlah tepat. Sejak Zhang Li memperkenalkan identitas Zhao Hai, sekelompok siswa yang menjilat untuk mendapatkan keuntungan segera mulai mengagung-agungkan Zhang Li. Tasmu ini LV, kan? Saya rasa tas ini, Wang Hui tidak akan pernah bisa mendapatkannya seumur hidupnya.
Saat itu juga, suara marah terdengar dengan jelas. Hei, kalian sudah cukup? Meskipun Wang Hui tidak beruntung, dia tetap teman sekelas kita. Sedangkan Zhao Hai hanya seorang diri. Malu sekali kalian memuji orang asing seperti ini. Saya bahkan merasa malu untuk kalian. Salah satu dari mereka selesai berbicara. Dalam tatapan canggung dari banyak orang, dia segera menepuk meja dan pergi. Hozi, ada apa denganmu? Melihat satu-satunya teman di universitas akan pergi. Saya segera mendekat dan bertanya dengan heran. Bukankah pesta baru saja dimulai? Kenapa kamu harus pergi? Mau melakukan apa? Berkumpul dengan sekelompok orang yang menjilat seperti itu? Hozi menunjukkan ekspresi marah. Dia segera menceritakan apa yang terjadi di pesta tersebut. Tidak ada masalah. Hanya sekelompok orang yang menjilat. Jika kita pergi begitu saja, seolah-olah kita takut kepada mereka. Ayo kembali bersama saya, kita perlu makan dan minum. Rasa percaya diri yang kuat terpancar di mataku. Lalu aku menarik Haizi dan terus berjalan ke restoran. Di meja besar yang digabungkan, sejumlah teman masih terus memuji Zhang Li dan Zhao Hai. Tidak terpengaruh sedikit pun oleh kepergian Haizi. Tiba-tiba seseorang batuk. Melihatku datang, mereka segera mengingatkan semua orang untuk berhenti membahas topik itu. Berbicara. Terus saja bicara. Aku tidak masalah. Seperti yang kamu katakan. Uang adalah hal terpenting di dunia ini. Aku sekarang memiliki kekayaan 20 juta. Tanpa dia, Zhang Li, aku juga tidak akan kekurangan wanita. Aku langsung menarik Haizi dan duduk. Dengan santai aku menatap semua orang. Begitu suaraku selesai berbicara, banyak teman langsung tertawa terpingkal-pingkal. 20 juta. Hanya berdasarkan pekerjaanmu sebelumnya. Saya khawatir hingga sekarang bahkan memiliki simpanan 20 ribu pun sulit. Bicara besar juga harus sesuai dengan kemampuan. Apakah ada artinya jika kamu terus membual? Mendengar itu, tikus juga merasa malu dan menundukkan kepala. Seandainya aku tahu kamu akan membual seperti ini. Bahkan kalau aku mati, aku tidak akan masuk bersamamu. Melihat itu, saya langsung menunjuk Zhang Li dan berkata, jika kalian tidak percaya, bisa bertanya padanya. Ketika saya menghasilkan 20 juta di siang hari, dia juga hadir. Apa yang dia katakan tidak mungkin benar, kan? Dia memiliki kemampuan untuk menghasilkan 20 juta dalam satu hari. Seorang wanita yang biasanya dekat dengan Zhang Li. Wanita itu mulai bertanya dengan suara pelan. Meja seketika menjadi tenang. Di bawah tatapan semua orang, Zhang Li langsung mengakui kata-kataku. Ya. Siang ini, dia memang menghasilkan 20 juta dari batu taruhan. Pada saat itu, semua orang menunjukkan ekspresi kompleks di mata mereka. Mengingat bahwa saya sebelumnya terus mengejek. Seorang miliuner yang memiliki 20 juta. Mereka satu persatu menundukkan kepala hampir menyentuh meja. Sementara itu, hanya tikus yang tampak sangat bersemangat. Dengan tidak sabar mengungkapkan pertanyaan dalam hati. Astaga, cepat katakan bagaimana kamu dalam waktu satu hari mendapatkan 20 juta jumlah uang yang besar. Zhang Li melirik orang-orang dan berkata, apa yang bisa dibanggakan? Asalkan besok kamu pergi ke arena taruhan batu seperti yang dijanjikan Suli. 20 juta kamu pasti akan habis dengan cepat. Wang Hui, kamu belum tahu, kan? Suli mengeluarkan banyak biaya untuk mengundang murid Raja Giok. Dengan dia membantu Suli memilih batu asli. Kamu hanya mengandalkan keberuntungan membeli sembarangan, tidak mungkin menang melawannya. Pada saat ini, Zhao Ying dengan wajah terkejut berkata, murid Raja Giok. Raja Giok yang kamu maksud adalah Liu Bo yang tua. Mengelola bisnis perhiasan keluarga selama setahun. Zhao Ying sangat menyadari reputasi dan status Liu Bo. Ketika melihat dari mata Zhang Li ada tanda keyakinan. Mata Zhao Ying langsung panik. Lalu dia berbalik menatap saya dan langsung berkata, Wang Hui, besok kamu jangan berjudi dengan Suli. Ada seorang murid dari Raja Giok. Kamu tidak akan bisa mengalahkan Suli. Saya merasa bingung. Kenapa kamu berpikir saya pasti kalah? Kamu sudah melihat kemampuan saya sendiri. Melihat ekspresi saya yang tidak setuju. Zhao Ying segera menjelaskan. Itu berbeda. Kamu hanya bergantung pada keberuntungan. Sementara itu, Raja Giok bergantung pada kekuatan. Liu Bo adalah yang terhebat di dunia perjudian batu. Dari penampilan batu asli saja, kita dapat menentukannya. Situasi dalam Giok bisa diperkirakan. Sepanjang hidupnya, telah memberi batu tanpa henti. Hanya dengan mengandalkan Giok, dia bisa mengumpulkan kekayaan hingga ratusan miliar. Sebagai murid Raja Giok, meskipun tidak seterkenal Raja Giok, itu juga bukan sesuatu yang bisa kamu menangkan. Mendengar itu, saya sama sekali tidak mengindahkan nasihat Zhao Ying. Hanya fokus makan dan minum. Tidak apa-apa. Bukankah dia hanya murid Raja Giok? Bahkan jika itu Raja Giok, saya juga tidak takut padanya. Waktu dengan cepat tiba di hari kedua. Aku dan Zhao Ying baru saja sampai di tempat perdagangan batu taruhan. Suara yang tidak sabar terdengar. Saya sudah menunggu kamu cukup lama. Segera, sosok Suli tiba-tiba keluar dari pintu masuk kasino. Sementara itu di sampingnya berdiri seorang pria berusia sekitar 30 yang tenang. Meskipun pakaiannya sederhana, dia mengenakan beberapa liontin jade yang mahal. Dia hanya melirikku sekilas. Tatapannya pun meremehkan Suli. Jika bukan karena utang budi ini, aku pasti tidak akan bertaruh dengan orang awam seperti ini. Suli tampak sangat menjilat. Dia lalu menatapku dan berkata, Wang Hui, karena kamu sudah datang, pertandingan taruhan kita resmi dimulai. Saat itu, Zhang Li dan Zhao Hai juga datang bersama. Sekelompok teman sekelas memasuki arena taruhan. Mata mereka penuh dengan ejekan. Masuk bersama. Kita juga bisa melihat bagaimana Wang Hui kehilangan 20 juta ini. Anak ini pasti kalah. Suli memanggil adalah murid Raja Giok, Ye Zhen, yang mengklaim mendapatkan setengah ajaran asli dari Raja Kecubung. Dia diperkirakan akan kehilangan 20 juta yang dimenangkannya kemarin. Suara perbincangan di kerumunan terus terdengar. Namun, saya sama sekali mengabaikan pembicaraan orang-orang. Saya sendiri mulai memilih batu permata kecubung.
Kali ini karena akan menghabiskan 20 juta. Saya langsung masuk ke area batu permata kecubung senilai jutaan. Setiap batu permata kecubung di sini sebesar baskom. Jika beruntung, pasti bisa mendapatkan kecubung yang bernilai puluhan juta. Saya mengaktifkan kemampuan melihat dengan terang. Dengan serius saya memerhatikan setiap batu permata kecubung di depan saya. Tidak heran ini adalah area batu permata jutaan yang berkualitas tinggi. Batu permata kecubung di sini memang bagus. Saat ini, mata saya bersinar dengan cemerlang. Setengah menit berlalu. Saya bahkan menemukan 2 batu kecubung yang bernilai puluhan juta. Menghabiskan 3 juta untuk membeli 2 batu yang memuaskan. Saya terus mencari batu giok yang cocok. Tetapi saya mendapati diri saya sudah berada di depan Suli dan Yezhen. Saat ini, kedua orang itu berdiri di depan sebuah batu giok yang bernilai. Di depan batu giok mentah bernilai 5 juta. Terus-menerus menganalisis berdasarkan penampilan batu giok. Situasi giok di dalamnya. Melihat batu giok di depan kedua orang itu, saya tidak bisa menahan perasaan berdebar. Itu adalah sebuah batu asli untuk judi. Tingginya setengah tubuh manusia. Di bawah penglihatan X-ray saya, giok yang tersembunyi di dalam batu jelas terlihat. Ternyata itu adalah giok merah yang langka. Dan juga merupakan jenis kaca terbaik yang bernilai lebih dari 100 juta. Jenis giok ini di pasar lelang Myanmar adalah barang-barang berkualitas tinggi. Festival batu judi di kota Dingbao bahkan belum pernah muncul. Jika benar-benar membiarkan Suli dan Yezhen membelinya. Meskipun saya memiliki kemampuan X-ray untuk curang, kali ini pasti kalah. Saat ini, saya sangat berharap untuk menjadi orang lain. Seseorang lebih dulu membeli batu giok ini. Namun, dalam perjudian batu, yang diutamakan adalah siapa yang datang lebih dulu. Pelanggan sebelumnya harus menyatakan dengan jelas bahwa mereka tidak membeli. Baru pelanggan berikutnya dapat melakukan pembelian. Tiba-tiba suara Yezhen yang berbicara dengan percaya diri terdengar. Dalam perjudian batu, tidak memasang taruhan pada retakan. Mempertaruhkan retakan adalah soal keberuntungan. Meski batu mentah dengan retakan mungkin menghasilkan giok berkualitas tinggi. Namun, kemungkinan yang lebih besar adalah kehilangan semua modal. Bahkan guru saya, Raja Giok, tidak bisa memastikan batu giok mentah yang memiliki retakan. Jadi, saya menyarankan untuk melepaskan batu giok ini. Saya mendengarkannya dengan tubuh bergetar. Melihat Suli dan Yezhen mengubah posisi. Saya segera menuju ke batu mentah itu. Suli menyadari gerakan saya dan menoleh. Tidak takut mati. Ia benar-benar percaya bahwa keberuntungannya akan terus mengikuti. Setelah mengatakannya, ia mendengus dengan tidak peduli dan berbalik pergi. Saya sama sekali tidak menghiraukan ejekan Suli. Setelah setengah hari, saya menghabiskan 1 juta terakhir. Saya sudah melihat hampir semua batu giok yang ada. Tidak bisa menghela napas. Kemudian saya pergi ke area pemisahan batu. Yezhen membantu Suli membeli keputusan. 3 potong sudah menghasilkan 30 juta giok. Pada saat itu suara bersemangat terdengar dari dekat meja pemisahan batu. 3 batu besar berturut-turut naik. Daun ini benar-benar tidak salah adalah murid Raja Giok. Mengikuti suara, saya melihat ke atas meja tempat 3 batu giok sudah dipisahkan. Wajah saya segera menunjukkan senyuman. Saat itu, suara Zhao Ying yang kecewa langsung terdengar. Bagaimana bisa kamu tersenyum? Saya bilang jangan berjudi, kamu tidak dengar. Sekarang kamu pasti kalah, kan? Melihat Suli terus bertaruh dan menang berkat bantuan Yezhen. Wajah Zhao Ying langsung berubah menjadi suram. Mengapa tidak bisa tersenyum? Begitu banyak giok segera akan menjadi milik saya. Kenapa tidak senang? Mataku dipenuhi dengan rasa percaya diri yang kuat. Sama sekali tidak terpengaruh oleh emosi orang-orang di sekitarku. Hanya berdiri di bawah meja pemotongan batu sambil menunggu Suli melakukan pemotongan. Setengah jam kemudian, 8 batu giok dengan nilai 20 juta yang dimiliki Suli semuanya telah dibuka. 1 potong rugi. 1 potong impas. 6 potong lainnya semuanya untung besar. Setelah dinilai, giok milik Suli ternyata bernilai hingga 80 juta. 1 potong surga. 1 potong biaya. 1 potong neraka. Batu taruhan ini memang brutal. Aku merenung dalam hati. Suli berlalu di sampingku. Dengan suara rendah dia menatapku dan berkata, "Kamu sangat percaya diri. Semoga setelah kamu kalah, kamu masih bisa mempertahankan rasa percaya diri ini." Aku dengan santai mengangkat bahu dan berkata, "Ini juga yang ingin kukatakan padamu." Lalu memberi isyarat kepada 2 karyawan perusahaan Zhao Ying untuk mulai memotong batu. Dengan suara mesin pemotong yang langsung berbunyi. Sebuah batu mentah yang bernilai 1 juta dipotong. Minta maaf sudah dilakukan. Modal sudah hilang. Suara kagum langsung terdengar. Karena 5 juta membeli batu giok darah ayam. Saya hanya membeli total 7 batu asli. Sekarang melihat satu yang ternyata adalah batu limbah. Wajah Zhao Ying dan Hao Zi semakin buruk. Sementara itu suara sombong terdengar. Untuk bisa mengalahkan saya, 6 sisa yang kau miliki harus dibuka semua. Giok yang bernilai 15 juta. Kau pikir kau punya keberuntungan seperti itu? Suli berkata sambil melihat saya. Wajahnya dipenuhi dengan senyum pemenang. Hari ini kau pasti kalah. Sehari saja kau adalah orang hina. Seumur hidup kau adalah orang hina. Apa yang kau menangkan kemarin, hari ini pasti kuambil kembali. Benarkah? Pada hari itu, pemain kartu juga sangat percaya diri. Pada akhirnya, saya menang. Mataku dipenuhi dengan nada sindiran. Kemudian dengan tenang meminta orang untuk membuka batu asli kedua. Kali ini lebih baik dari yang pertama. Yang dihasilkan dari batu giok itu sebesar 2 kepalan tangan. Meskipun itu adalah giok hijau jenis biasa. Namun, itu juga bernilai 5 juta. Ini melebihi harga batu giok mentah. Lanjutkan. Cepat, lanjutkan mengolah batu. Semakin tinggi nilai giok yang kamu gali, semakin banyak yang saya hasilkan hari ini. Suli terlihat sangat arogan. Mesin pemroses batu terus berbunyi. Dengan ejekan dari Suli, batu ketiga dan batu giok keempat juga telah diolah. 2 batu giok memiliki warna, ukuran, dan kualitas yang hampir sama. Ini termasuk dalam kategori giok bernilai 10 juta.
Segera setelah itu, di bawah tatapan semua orang, kecuali batu mentah yang mengandung giok merah belum diproses. Yang lainnya semua sudah diolah. Akibatnya, 3 batu berturut-turut meskipun bukan batu sampah. Namun, semuanya hanya bernilai lebih dari 1 juta. Bahkan nilai batu giok mentahnya tidak sebanding. Saudaraku, sepertinya kamu, sang miliarder, lagi-lagi. Aku juga telah menjadi kelas proletar. Haozi langsung menggenggam salah satu tanganku. Dalam tatapannya terlihat seberkas rasa simpati. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Jika kalah, aku akan membiayai hidupmu seumur hidup. Zhao Ying yang matanya merah langsung menggenggam tangan satuku. Baiklah, kalau begitu, kamu yang menghidupiku. Aku akan bertanggung jawab untuk menghangatkan tempat tidurmu setiap hari. Aku tersenyum santai, sepenuhnya mengabaikan tatapan sinis dari Haozi. Segera aku melambaikan tangan untuk memberi isyarat kepada keduanya untuk melanjutkan membongkar batu. Suara mesin pembongkar batu terus terdengar. Suli sudah tidak sabar menghampiriku. Wang Hui, jika sekarang kamu mengaku kalah dengan sukarela, dan menyatakan bahwa kamu akan menjaga jarak dari Zhao Ying di masa depan, aku bisa mengabaikan semua batu giokmu. Pertaruhan ini bisa aku anggap seakan tidak pernah terjadi. Tapi jika kamu tidak mau, hari ini, aku tidak hanya akan mengambil kembali semua taruhanku. Di masa depan, saya akan terus menekanmu tanpa henti. Aku pasti tidak akan memberimu kesempatan untuk bangkit. Sekarang, total nilai batu giokku pasti lebih dari 30 juta. Uang ini bagi siapapun di lokasi. Benar-benar jumlah yang sangat besar. Bagi semua orang, saya sudah pasti kalah. Mengorbankan seorang wanita bisa menyelamatkan kerugian 30 juta. Bagi semua orang, saya sama sekali tidak punya alasan untuk menolak. Saat ini, Zhao Ying berpura-pura santai dan berkata kepada saya, Wang Hui, adalah kamu memilih untuk melepaskan saya sebagai temanmu. Aku tidak menyalahkanmu. Tapi karena terlalu akrab, saya bisa merasakan dengan jelas keterpaksaan Zhao Ying. Daripada menjual hubungan kita berdua, lebih baik kamu memberi saya hidup dengan mengandalkan harta. Saya tersenyum cerah dan menggenggam tangan Zhao Ying dengan erat, sepenuhnya mengabaikan Suli di depan. Siapa bilang akan menghidupimu seumur hidup? Kamu bukanlah seorang playboy. Zhao Ying menunjukkan sedikit malu di wajahnya. Jarang sekali, dia tidak berani menatap saya. Melihat interaksi saya dan Zhao Ying, sebuah kemarahan segera muncul di wajah Suli. Saat dia membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, seluruh meja pemotongan batu tiba-tiba mendidih. Ternyata muncul warna merah. Ternyata itu adalah warna merah yang langka. Apakah Wang Hui masih punya kesempatan untuk membalikan keadaan? Suara penasaran terus-menerus terdengar. Semua orang menatap 2 orang pemotong batu dengan tajam. Melihat batu giok merah sebesar piring dikeluarkan, semua orang menjadi tidak tenang. Segera bersihkan. Suara cemas muncul dari mulut Zhao Ying. Di bawah cahaya, bisa dengan mudah menembus seluruh batu giok. Semakin ke dalam, merah semakin pekat. Ternyata itu adalah jenis kaca darah ayam merah. Batu giok ini setidaknya bernilai ratusan juta. Suara terkejut terus terdengar. Semua orang menatap batu giok merah darah. Dengan jelas menunjukkan ketertarikan yang mendalam di mata mereka. Bagaimana mungkin? Bahkan murid Raja Giok Ye Zhen pun tidak berani membeli batu mentah ini. Ternyata dia dapat mempertaruhkan lebih dari 100 juta giok. Suli terus menggosok matanya. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Di sampingnya, wajah Ye Zhen semakin gelap. Tak disangka, aku Ye Zhen ternyata mengalami kegagalan di Dingbao City. Ye Zhen menatapku dengan tatapan tajam. Ia berusaha mencari ciri-ciri seorang ahli taruhan batu dari diriku. Hanya saja, aku berpakaian terlalu sederhana. Seluruh tubuhku dipenuhi barang murahan. Di tubuhku tidak ada perhiasan giok apapun. Seluruh diriku sama sekali tidak menunjukkan aura seorang ahli. Itu juga, jika dia memang memiliki kemampuan, dia tidak mungkin mengalami kerugian beberapa batu. Dalam hati, dia menghela napas. Ye Zhen akhirnya menganggap kegagalannya sebagai akibat dari keberuntunganku yang berlebihan. Kalah. Jika harus menyalahkan, ya salahkan saja karena keberuntunganmu yang buruk. Ye Zhen tersenyum cerah dan sama sekali tidak memperhatikan Suli yang tampak bingung. Lalu, dia langsung pergi. Suli menatap Ye Zhen dengan penuh ketidakberdayaan. Sial, kamu bilang akan membantuku. Apakah kamu akan pergi setelah kalah? Ye Zhen sama sekali mengabaikan ancaman Suli. Saya maksudkan membantu kamu membeli batu judi, tapi tidak bilang akan membantumu menang darinya. Dengan 20 juta, aku bisa membuatmu menang 80 juta. Hutang budi padamu sudah aku bayar lunas. Jika kalah, salahkan dirimu yang serakah. Melihat Ye Zhen pergi, Suli hanya bisa menahan amarahnya. Aku langsung berjalan ke depan Suli. Berikan 80 juta jade milikku. Uangku tidak semudah itu untuk dibelanjakan. Suli menunjukkan sekilas niat jahat di matanya. Setelah berkata demikian, dia langsung berbalik dan pergi. Aku sama sekali tidak menghiraukan kata-kata ancaman Suli. Melihat Suli pergi, aku segera mulai menjual jade. Akhirnya, di tengah perebutan antara pemilik toko perhiasan, aku langsung menjual 1 keping jade stone. Zhang Li di bawah meja pemotongan melihat aku meraih keuntungan 1 juta dalam sekejap. Dan masih ada jade yang bernilai lebih dari 120 juta yang menunggu untuk dijual. Zhang Li merasa sedikit menyesal. Seharusnya kamu menghasilkan uang sebanyak ini lebih awal. Apakah aku harus putus denganmu? Saat ini, aku sama sekali tidak memperhatikan reaksi orang-orang. Hubungi staf bank. Saya segera membawa batu giok yang saya gali kali ini. Semua dimasukkan ke dalam brankas. Simpan dulu. Tunggu sampai tokoku dibuka nanti. Semua jade ini adalah barang pertama saya. Dapatkan keuntungan besar. Biaya untuk makan besar. Saya tersenyum santai dan langsung menarik Zhao Ying dan Haozi keluar. Zhao Ying tampak bingung. Buka toko. Apakah kamu ingin membuka toko perhiasan? Makan dulu. Setelah makan, kita bisa mengobrol. Saya tidak mengabaikan pertanyaan Zhao Ying. Menarik kedua orang itu terus berjalan keluar. Di luar pintu,
Lebih dari 10 pria kekar menunggu dengan pipa besi. Pemimpin mereka adalah salah satu pengikut Suli. Tangan orang itu menunjuk ke arahku dengan wajah kejam. Dialah yang telah menyinggung Tuan Suli. Tunggu dia keluar, kalian serang terus. Semua konsekuensi akan ditanggung oleh Tuan Suli. Melihat itu, saya berteriak dengan cemas. Lari, cepat lari. Tolong laporkan ke polisi untuk saya. Saat ini, saya secara naluriah memilih untuk menanggung semua ini sendiri. Tidak, saya tidak berlari. Saya ingin melihat siapa yang berani mengganggu saya. Zhao Ying, di kota Dingbao. Zhao Ying menunjukkan ekspresi tajam di wajahnya. Setelah berkata begitu, dia langsung menghadang di depanku. Tikus juga tidak berlari. Tikus tidak berlari. Segera mengeluarkan ponsel untuk bersiap melaporkan ke polisi. Melihat Zhao Ying dan Tikus, tidak ada yang memilih untuk melarikan diri. Dalam pandanganku, tidak bisa tidak menunjukkan rasa terharu dan cemas. Saya sangat mengerti. Menghadapi sekitar 10 pria besar yang memegang pipa besi. Tambahan 2 orang hanya berarti 2 karung pasir lebih banyak. Pada saat itu, suara terkejut tiba-tiba terdengar. Dari dalam mobil bisnis Mercedes turun. Seorang gadis tiba-tiba berteriak dengan senang. Kakak yang besar. Itu adalah kakak besar yang menyelamatkan saya hari itu. Kalian cepat pergi selamatkan dia. Seiring kata-katanya terucap. 4 penjaga di belakangnya segera berlari menuju sekelompok pria bertubuh besar. Suara dentuman membuat 10 pria bertubuh besar itu langsung mencari perlindungan. Akhirnya mereka dengan patuh berjongkok sambil memeluk kepala. Mereka tidak berani melawan lagi. Melihat 4 pria besar yang tiba-tiba muncul menyelamatkanku. Senyuman lega langsung muncul di wajahku. Jika tidak ada kemunculan keempat orang itu, hari ini aku pasti sudah selesai. Kemampuan penglihatanku bisa membantuku menghasilkan uang. Namun tidak membuatku mampu melawan 10 orang sekaligus. Saat itu, Huo Qinqin sudah berada di sampingku. Dia bertanya dengan senang. Kakak besar, apakah kamu baik-baik saja? Aku menggelengkan kepala. Sambil menunjuk ke arah 4 pria besar, aku bertanya dengan ragu. Mereka semua adalah orang-orangmu? Ya, mereka dikirim ayahku untuk melindungiku. Huo Qinqin ingin mengatakan sesuatu, tetapi suara teguran terdengar. Hei, gadis kecil, kami adalah orang-orang dari keluarga Su. Aku memperingatkanmu untuk tidak mencampuri urusan orang lain. Jangan sampai kamu mengusik orang yang tidak seharusnya. Seorang pria besar menatap wajah Huo Qinqin yang dipenuhi ketidakpuasan. Suara tepukan tangan yang nyaring langsung terdengar. Seorang pengawal menatap marah pada pria yang berbicara dan berteriak. Jangan bilang itu kamu. Bahkan kepala keluarga Su pun tidak berani mengancam nyonya rumah kami. Huo Qinqin berkata dengan acuh tak acuh. Keluarga Su yang mana? Telepon ayahku. Katakan bahwa keluarga Su ini ingin berurusan dengan penyelamatku. Apakah kamu masih ingin mengancam saya? Tak lama kemudian, telepon seorang pria besar terdengar. Saat dia menjawab telepon, dia seolah mendengar kabar mengejutkan. Saat dia melihat Huo Qinqin lagi, rasa takut muncul di wajahnya. Segera, sekelompok pria besar itu langsung melarikan diri. Saat itu, Huo Qinqin menatapku dengan wajah bersemangat. Kakak besar, kemarin kamu menyelamatkan aku. Hari ini aku ingin mentraktirmu makan. Ya, makan sih boleh. Tapi harus saya yang mentraktir. Dan tempatnya harus saya tentukan. Tanpa menghiraukan keberatan Huo Qinqin, saya langsung memutuskan. Dan karena kehadiran Huo Qinqin, saya langsung menetapkan tempat makan di kios barbeque. Melihat kios barbeque, Huo Qinqin menunjukkan wajah sinis. Wang Hui, kamu terlalu pelit ya. Sudah menghasilkan lebih dari 100 juta, mentraktir di sini. Melihat itu, salah satu bodyguard Huo Qinqin segera bersuara. Tuan Wang Hui, putri di rumah saya tidak sehat. Tidak bisa makan makanan yang terlalu berlemak ini. Aku tahu. Dia memiliki masalah jantung bawaan, tidak bisa makan yang berlemak. Justru karena itu saya membawanya makan ini. Melihat beberapa bodyguard, saya berkata dengan yakin. Tapi hari ini saya ada di sini. Tidak peduli berapa banyak dia makan, saya jamin dia baik-baik saja. Kata-kata saya langsung membuat beberapa bodyguard menunjukkan keraguan. Namun, mengingat kondisi kesehatan Huo Qinqin, beberapa orang masih ingin melanjutkan saran. Pada saat itu, ekspresi wajah Huo Qinqin menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Kakak besar bilang saya bisa makan, jadi saya bisa makan. Di bawah tatapan Huo Qinqin, keempat bodyguard akhirnya terdiam. Daging panggang, paha ayam panggang, udang kecil tumis pedas. Semuanya adalah hidangan klasik berlemak yang umum ditemukan di berbagai warung bakar. Huo Qinqin yang belum pernah makan hal seperti ini, segera melahapnya hingga mulutnya penuh minyak. Enak banget, makanan ini terlalu enak. Kakak besar, kamu tahu? Karena masalah jantung, saya tidak pernah makan makanan berlemak sejak kecil. Saat berbicara, air mata Huo Qinqin mengalir tanpa dia sadari. Tapi dokter memutuskan saya tidak akan hidup sampai tahun ini. Diperkirakan saya tidak akan bisa makan bakar kedua kalinya seumur hidup. Zhao Ying dan Hao Zi terdiam di tempat. Melihat Huo Qinqin, keduanya tidak bisa menahan untuk menghela napas untuknya. Melihat tatapan penuh penyesalan Zhao Ying dan Hao Zi. Namun, Huo Qinqin justru tersenyum cerah. Asisten itu sudah terlihat mengerti dan berkata, lanjutkan makan saja. Jarang sekali bisa makan sekali. Aku harus makan hingga puas sekali. Saat ini, aku justru melepaskannya. Aku meletakkan tusuk sate di tanganku dan terbenam dalam pikiranku. Dengan mata yang tajam, aku melihat bagian yang hilang dari hati Huo Qinqin. Aku punya cara untuk mengobati kamu. Huo Qinqin tersenyum lebar dan berkata, itu tidak ada gunanya. Ayahku sudah menghabiskan miliaran untukku. Jika bisa menyembuhkan penyakitku, dia pasti sudah melakukannya. Aku menatap Huo Qinqin dengan wajah penuh keyakinan. Tidak, aku benar-benar punya cara untuk mengobati kamu. Aku pernah berlatih Qigong, tipe yang menyehatkan. Dan Qigongku bisa menjaga hidupmu selamanya. Asalkan kamu memberiku kesempatan untuk mengobati kamu sekali seminggu. Asalkan kamu membiarkan saya merawatmu sekali seminggu. Kamu bisa hidup seperti orang normal seumur hidup.
Kata-kataku segera membuat wajah Huo Qinkun menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Tidak ada yang ingin memilih kematian jika mereka dapat hidup. Melihatku, Ho Qinqin untuk pertama kalinya meletakkan tusuk sate di tangannya. Benarkah? Aku hanya perlu membuat kakak yang besar mengobati sekali seminggu. Jadi aku bisa hidup seperti orang biasa, kan? Aku tersenyum santai dan menunjuk diriku sendiri sambil berkata, aku berjanji padamu dengan nyawaku. Ciuman itu terjadi di bawah tatapanku yang terkejut. Bibir merah Ho Qinqin langsung menempel di bibirku. Rasanya sedikit harum dan sedikit berminyak. Masih membawa sedikit rasa alami dari sate. Segera membuatku terkejut di tempat. Kakak yang besar, nanti aku akan menikah denganmu, ya? Dengan begitu, kamu bisa mengobatiku kapan saja. Dengan senyuman cerah, Ho Qinqin berkata dengan sangat bahagia. Aku dengan wajah canggung melihat Ho Qinqin di depanku. Tubuhku secara diam-diam menjauh darinya. Itu, aku mengobatimu hanya karena kita ditakdirkan untuk bertemu. Tidak menginginkan apa-apa. Dan kamu masih muda. Bukan tipe yang aku suka. Menjelaskan dengan kata-kata yang tidak tepat. Melihat tatapan Ho Qinqin yang semakin bingung. Saya tiba-tiba menunjuk ke sisi lain. Zhao Ying. Saya suka wanita seperti Zhao Ying yang memiliki payudara besar dan bokong besar. Saya hanya menganggapmu sebagai adik. Memikirkan tentang semua ini. Saya menggigit bibir dan berkata lebih langsung. Qinqin, saya akan berkata jujur padamu. Saya suka padamu, Kak Zhao Ying. Begitu saya cukup uang, saya akan melamar padamu, Kak Zhao Ying. Saya hanya menganggapmu sebagai adik kecil yang lucu. Tapi tenanglah, saya akan selalu membantumu mengobati penyakitmu. Kata-kataku segera membuat. Tatapan beralih ke tubuh Zhao Ying. Saat ini melihat Zhao Ying yang tersipu dan menunduk karena ucapan saya. Dalam hati Ho Qinqin muncul rasa kecewa. Bunyi bip-bip-bip industri. Pada saat itu suara klakson mendesak tiba-tiba berbunyi. 8 mobil Mercedes-Benz tiba-tiba berhenti di persimpangan jalan makanan ringan. Dari dalam mobil, satu persatu, pria-pria besar berjas keluar. Di bawah perlindungan ketat mereka, adalah seorang pria berusia sekitar 40-an yang penuh dengan aura yang anggun. Siapa ini? Ini merupakan pertunjukan yang sangat besar. Melihat pria yang anggun itu, Hozi secara naluri bersuara. Suara terkejut keluar dari mulut Xiao Ying. Huo Wen, kaisar bawah tanah kota Dingbao. Di kota Dingbao, selama itu adalah industri yang menguntungkan. Pasti ada asetnya yang bernilai lebih dari 100 miliar. Namun, orang yang sekuat ini, mengapa dia muncul di sebuah jalan makanan ringan yang biasa ini? Meskipun saya mengerti bahwa apa yang Zhao Ying katakan adalah benar. Tetapi melihat Huo Wen yang anggun seperti seorang guru, saya masih merasa agak sulit untuk menerima. Di universitas, saya telah mendengar berbagai legenda tentang Huo Wen. Dengan kekuatan tinju yang keras, dia menghancurkan banyak organisasi kriminal. Dia langsung menyatukan seluruh dunia bawah tanah kota Dingbao. Pada rumor, selama ada seseorang yang memberi tatapan membuat Ho Wen merasa tidak nyaman, Ho Wen akan langsung memusnahkan seluruh keluarganya. Pada saat ini, melihat kemunculan Ho Wen, semua orang di jalan makanan kecil tidak bisa tidak menundukkan kepala. Takut tatapan mereka akan menyebabkan ketidaknyamanan pada Ho Wen. Di tengah keterkejutkan orang banyak, Ho Qinqin tiba-tiba berdiri dan berlari ke arah Ho Wen. Seperti koala, dia memeluk satu lengan Ho Wen. Seorang raja kejahatan, dengan wajah yang sangat polos. Keduanya ternyata ayah dan anak perempuan. Saya Huo Wen, ayah Huo Qinqin. Huo Wen memperkenalkan dirinya. Suaranya anggun seperti seorang guru. Sama sekali tidak ada sedikit pun aura kekuasaan seorang raja kejahatan. Kau bilang kau bisa menjamin putriku akan hidup terus. Melihat Ho Wen seperti itu, saya jadi tidak bisa bersantai. Kemudian aku mengangguk. Benar, apa yang baru saja saya katakan. Begitu kalimat itu selesai, suara dingin Ho Wen langsung terdengar. Aura seorang raja kejahatan jelas terpancarkan. Apakah kamu tahu? Dokter ahli tidak hanya satu yang menyatakan putriku tidak akan bertahan sampai ulang tahunnya tahun ini. Bahkan dokter terbaik di Tiongkok, Li Jiuzhen, juga berpendapat demikian. Betapa banyak usaha yang telah saya lakukan untuk biaya pengobatan putriku. Mereka yang menjamin dapat menyembuhkan putriku pada akhirnya. Namun tidak mampu berbuat apa-apa dokter palsu. Semua itu telah saya hancurkan dan beri makan anjing. Saya akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kamu terus menipuku, saya jamin orang berikutnya yang akan saya hancurkan untuk diberi makan anjing adalah kamu. Suasana langsung menjadi dingin. Melihat ada kecenderungan Ho Wen untuk marah. Semua orang di jalan makanan ingin sekali menyembunyikan kepala mereka di mangkuk. Saking takutnya Ho Wen memperhatikan mereka. Namun saat itu saya justru tersenyum. Sama sekali tidak terpengaruh oleh tekanan Ho Wen. Saya, Wang Hui, pernah mengalami kesulitan. Tetapi saya tidak pernah mempermainkan kehidupan orang lain. Suara Ho Wen masih tetap dingin dan berkuasa. Sama sekali tidak peduli dengan reaksiku. Dalam 3 bulan lagi, saya mengadakan pesta ulang tahun untuk Qinqin. Nanti saya akan memberimu hadiah besar. Sebuah hadiah yang tidak bisa dibeli dengan uang. Dalam 3 bulan ini, saya jamin keluarga Su tidak akan menyentuhmu sedikit pun. Tapi jika Qinqin tidak bertahan hingga pesta ulang tahun, saya akan mengkuliti kamu dan mengirimkan kulitmu ke keluarga Su untuk berdamai. Segera saya berbisik beberapa kalimat kepada Huo Qinqin dan langsung berbalik pergi. Di meja makan, wajah Zhao Ying penuh dengan ekspresi tegang. Hampir bersamaan dengan kepergian Huo Wen, dia langsung berdiri dan menarik saya ke samping. Apakah kamu benar-benar bisa menyelamatkan Huo Qinqin? Jangan main-main dengan hidupmu sendiri. Apakah kamu tahu siapa Li Jiuzhen itu? Dia adalah dokter terbaik di Tiongkok. Bahkan di depan para pemimpin negara, Li Jiuzhen adalah tamu kehormatan. Bahkan Li Jiuzhen mengatakan orang yang tidak akan bertahan hingga ulang tahun-tahun ini. Apa dasar kamu berkata bisa menyelamatkan dia? Zhao Ying hampir hancur. Tatapannya penuh dengan keputusasaan. Lebih baik kamu pergi dari Tiongkok ke luar negeri. Bukankah kamu suka dengan tubuhku yang menawan? Di luar negeri, banyak wanita dengan tubuh seperti aku.
Kamu bisa menikahi salah satu dari mereka dan hidup bahagia. Namun, aku menatap Zhao Ying dengan tenang dan berkata, justru karena Li Jiuzhen menjadi terkenal. Karena dia adalah seorang tabib sakti. Jika dia tidak bisa menyelamatkan seseorang, berarti aku tidak bisa menyelamatkan ayam. Percayalah padaku. Jika aku bilang bisa menyelamatkannya, aku pasti bisa. Sekarang, bawa dia kembali ke hotel. Aku akan membantunya mengatasi dampak dari makanan daging hari ini. Lalu ada hal penting yang perlu dibicarakan antara kamu dan kecoa. Setibanya di hotel, aku langsung meminta Huo Qinqin untuk melepas pakaian. Setelah makan banyak makanan panggang, pembuluh darah di jantungmu tersumbat. Aku perlu membantumu mengatasinya. Huo Qinqin dengan malu-malu mengangguk dan segera membuka kancing atas bajunya. Ketika kemeja merahnya sepenuhnya terlepas, kulit Huo Qinqin yang putih langsung terlihat di hadapku. Agar tidak membiarkan diri saya terdistraksi dan menghindari malu lagi, saya segera menggunakan kemampuan penglihatan saya untuk mencari area yang tersumbat di pembuluh darah. Krek krek krek. Jari telunjuk saya secara berulang kali mengetuk di bawah dada kanan Huo Qinqin. Langsung membuat pembuluh darah yang tersumbat pada Huo Qinqin menjadi lancar kembali. Jika makan dengan normal ke depannya, satu perawatan seminggu sudah cukup. Wajah Huo Qinqin penuh dengan keceriaan. Kembali ke ruang tamu. Zhao Ying dan Hao Zi sedang minum teh. Melihat saya dan Huo Qinqin keluar, Hao Zi tampak penasaran dan bertanya, katakanlah, apa sebenarnya yang ingin kamu sampaikan kepada kami? Saya ingin terjun ke industri perhiasan jade. Membutuhkan bantuan kalian berdua. Suara saya muncul dengan tenang. Seolah-olah petir menyambar langsung ke dalam hati Zhao Ying dan Hao Zi. Investasi di industri perhiasan jade bisa besar atau kecil. Investasi kecil berkisar ratusan ribu, terutama menghadapi pelanggan biasa. Keuntungan atau kerugian bisa diatur sekitar ratusan ribu. Investasi besar bisa mencapai miliaran, puluhan miliaran, bahkan ratusan miliaran. Khusus menempuh jalur Higen, menghadapi para miliarder puncak. Zhao Ying memandangku dengan wajah cemas dan berkata, Wang Hui, kamu harus berpikir matang-matang. Sekarang berbagai sumber batu giok sangat langka. Di antara itu, giok utama bahkan dibeli dengan harga premium. Keluarga Zhao kami bahkan tidak bisa bermain di industri perhiasan giok dan bersiap untuk beralih. Mendengar kata-kata Zhao Ying, tikus juga memberi nasihat. Meskipun uangmu didapat dari judi batu, namun keberuntungan seseorang tidak mungkin selalu baik. Uang ini lebih baik dibelanjakan untuk membeli beberapa properti untuk dijadikan pemilik sewa. Itu dapat menjamin kamu seumur hidup tidak khawatir akan kebutuhan. Melihat keduanya sekaligus menasihati saya, wajahku langsung menunjukkan kesombongan. Keputusanku sudah bulat. Yang kuperlukan hanyalah bantuan kalian. Zhao Ying, keluarga kalian bertransformasi ingin keluar dari industri perhiasan giok. Berapa banyak uang yang harus saya habiskan untuk mengambil alih industri perhiasan giok kalian? Melihatku seperti itu, Zhao Ying akhirnya menyerah untuk meyakinkan. Keluarga kami tidak memiliki giok Higen dan batu giok mahal lainnya. Beberapa sewa toko ditambah dengan stok giok berkualitas rendah. 80 juta bisa didapatkan. Saya berkata dengan penuh percaya diri. 80 juta? Saya mau. Menjual giok suli yang mendapat 1 miliar membuat saya sangat percaya diri. Dan saya juga percaya. Dengan hubungan saya dan Zhao Ying. Jika Zhao Ying bilang 8.000 bagian, itu pasti adalah harga terendah yang bisa diterima keluarga Zhao. Saya akan menghubungi keluarga kamu. Zhao Ying mengangguk dan langsung masuk. Hai Zi. Di toko perhiasan, saya perlu seseorang yang dapat dipercaya untuk membantu. Kamu resign dari pekerjaanmu untuk menjadi manajer di toko giok saya. Kata-kata saya segera membuat Hai Zi terbenam dalam pikirannya. Dia hanya seorang sales biasa. Kualifikasinya jelas tidak cukup untuk menjadi manajer di toko perhiasan yang hampir 1 miliar. Karena Wang Hui mengizinkan saya menjadi manajer. Satu-satunya prinsip adalah mempercayai saya. Hai Zi berpikir dan segera mengepalkan tinjunya sebagai tanda setuju. Baik, saya akan menjadi manajermu. Saya pasti akan membantumu membawa perusahaan ke arah yang tepat. Saat itu, di sampingku, Huo Qinqin juga dengan tergesa-gesa bertanya. Saya, kakak Wang Hui, aku harus melakukan apa untukmu? Melihat Huo Qinqin, saya langsung mengungkapkan keputusan saya. Kamu akan menjadi duta merek untuk usaha perhiasan jade saya. Apakah saya bisa? Saya bukan bintang. Bukankah duta merek selalu diambil dari kalangan bintang? Huo Qinqin menatapku dengan wajah yang malu dan tidak yakin. Dalam keadaan normal, perusahaan besar selalu mencari bintang sebagai duta merek. Ini udah jadi hal yang diakui semua orang. Mencari bintang untuk menjadi duta merek di industri perhiasan jade dan emas sudah menjadi kebiasaan. Namun, saya memilih Huo Qinqin untuk menjadi. Ini juga setelah pemikiran yang mendalam. Jade berbeda dari batu permata lainnya dan emas. Mereka sangat sulit dijangkau. Hanya orang yang memiliki keindahan klasik yang dapat menginterpretasikan keindahan jade dengan sempurna. Justru karena Huo Qinqin telah lama menderita penyakit, napasnya masih penuh dengan kelemahan. Dia sangat mirip dengan putri bangsawan di zaman kuno. Menurut pendapat saya, tidak ada yang lebih cocok dari Huo Qinqin untuk mengenakan giok. Jadi, Huo Qinqin adalah kandidat terbaik sebagai duta giok. Ketika saya menyampaikan pilihan saya untuk menjadikan Huo Qinqin, alasan kenapa Qin dijadikan duta, Huo Qinqin langsung memerah wajahnya malu-malu. Saat itu, Zhao Ying yang baru saja selesai menelepon sudah keluar dari dalam. Namun, raut wajahnya tampak tidak senang. Jelas telepon itu tidak berjalan dengan baik. Saya sudah membantu mengurus urusan toko giok. Itu adalah 80 juta. Zhao Ying menjawab sambil mengerutkan dahi. Hanya saja, keluarga Su dan keluarga saya perlu memperdalam kerjasama properti. Jadi, keluarga saya ingin saya memperkuat hubungan dengan Suli. Namun, saya langsung menolak. Namun, karena penolakan saya, keluarga memutuskan untuk memutuskan segala dukungan finansial saya. Bahkan saya tidak bisa check-in di hotel ini menggunakan wajah saya. Saya mengatakan tanpa ragu, tidak masalah. Saya punya uang. Keluarga Zhao tidak peduli.
Tapi saya peduli. Begitu keluar dari pintu hotel, langsung melihat pintu mobil Ferrari Zhao Ying yang terbuka lebar. Di dalam mobil, Suli duduk dengan santai. Seolah-olah dia adalah pemilik mobil. Melihat Suli seperti itu, api kemarahan langsung muncul dari mata Zhao Ying. Tinggalkan mobil saya. Melihat Zhao Ying, Suli dengan nada mengejek. Mobilmu. Ini adalah mobil tunangan saya. Keluarga Zhao secara khusus menghubungi saya. Meminta saya untuk mengembalikan mobil tunangan saya ke keluarga Zhao. Kata-kata Suli langsung membuat wajah Zhao Ying menjadi canggung. Pada saat ini, bagaimana dia tidak mengerti. Yang disebut blokade ekonomi bahkan tidak membiarkannya menyentuh mobil. Melihat wajah Zhao Ying yang canggung, Suli semakin senang. Zhao Ying, ikuti saya. Mobil ini milikmu. Pembatasan keluarga Zhao terhadapmu juga akan dicabut. Melihat itu, Zhao Ying langsung mengambil kartu bank dari tas saya. Kami akan memiliki mobil. Uang tidak menjadi masalah bagi saya. Apakah kamu pikir saya akan kekurangan uang mengikuti Wang Hui? Saat itu saya juga mengangguk setuju dengan Zhao Ying. Benar. Uang saya adalah milik Zhao Ying. Selama dia senang, saya tidak peduli berapa banyak uang yang dihabiskan. Melihat saya berbicara, wajah Suli semakin penuh dengan kemarahan. Uangmu harus bisa hidup untuk membelanjakan. Bahkan Dr. Dewa Li Jiuzhen memutuskan bahwa orang ini tidak akan hidup lebih dari 3 bulan. Kamu sangat berani untuk mengatakan. Setelah 3 bulan, kamu menepati janji. Huo Wen pasti akan mengambil kulitmu dan memberikannya kepada keluarga Susaya. Segera Suli tersenyum bangga. Setelah menutup pintu mobil, mobil Zhao Ying segera pergi. Zhao Ying melihat saya dan menunjukkan senyum pahit. Lihat kan, inilah kesedihan wanita dari keluarga besar. Meskipun biasanya dimanjakan, tetapi ketika kepentingan memerlukan, pasti akan mengabaikan pendapat pribadi. Melihat kepahitan Zhao Ying, saya hanya bisa memberikan hiburan. Waktu cepat berlalu hingga hari berikutnya. Saya pun pergi ke Hotel 11 Laike untuk melakukan transaksi perhiasan giok. Kontraknya sangat sederhana, hanya terdiri dari 3 halaman. Singkatnya, dalam satu kalimat, 80 juta untuk mendapatkan semuanya di toko giok keluarganya Zhao saat ini. Karena ada Zhao Ying sebagai orang dalam, saya langsung menandatangani kontrak. Setelah menyelesaikan semua transaksi, saya pergi ke 5 toko giok. Segera mengumumkan bahwa toko giok tutup selama seminggu untuk renovasi dan peningkatan. Permintaan renovasi sangat sederhana, mewah dan semuanya sesuai standar internasional. Untuk itu, saya langsung mengeluarkan 10 juta biaya renovasi di perusahaan renovasi. Saya juga mengganti nama toko giok tersebut. Langsung mengganti nama toko giok menjadi toko giok pertama. Entah tidak melakukan. Jika ingin melakukannya, lakukan yang terbaik. Toko giok saya di masa depan harus menjadi yang terbaik di dunia. Setelah semua urusan selesai, saya membawa Haozi dan Zhao Ying ke alun-alun terbesar di Dingbao City. Sebagai manajemen dari toko giok terbaik di dunia di masa depan, bagaimana bisa tidak ada mobil? Mobil mana yang kalian suka? Silakan katakan. Nanti kami bertiga masing-masing akan membawa satu mobil. Sambil berbicara, saya langsung masuk ke dealer Land Rover di samping. Di bawah tatapan tidak percaya dari Haozi, saya langsung membantu Haozi memilih sebuah Range Rover. Proses administrasi selesai tepat 2 juta. Dengan elegan saya menyelesaikan pembayaran. Saya kemudian membawa Zhao Ying masuk ke dealer Ferrari di sebelah. Keluarga memotong tulisannya. Jika begitu, saya akan membelikanmu Ferrari yang lebih baik. Zhao Ying dengan wajah bersemangat memilih sebuah Ferrari kecil berwarna merah. Termasuk mobil dan pajak, totalnya adalah 5 juta. Saat ini, di kartu saya masih ada 3 juta. Ruang pilihan untuk diri saya sendiri sudah tidak banyak. Akhirnya saya memilih sebuah BMW 4S dari samping. Toko memilih sebuah BMW 8. Setelah diskon, menghabiskan jumlah. Bentuk bodi yang aerodinamis menampilkan sedikit ketenangan di tengah kekuatan. Meskipun bukan supercar teratas, saya masih cukup puas. Saat ini, di dalam kota, 2 toko perhiasan merek internasional sedang merenovasi secara diam-diam. Mereka bahkan mengumumkan pembukaan 7 hari kemudian secara bersamaan. Dan pada hari pembukaan, akan ada beberapa barang unggulan bernilai puluhan juta. 2 toko perhiasan internasional ini adalah ingin langsung menggeser posisi pertama permata. Mendengar kabar ini, alis saya langsung berkerut. Saya sangat mengerti. Jika benar-benar tergeser oleh 2 toko merek internasional, pasti akan membuat warga kota menilai pertama permata masih sebagai toko batu giok kelas bawah. Untuk mengubah persepsi warga terhadap pertama permata, maka harus memiliki koleksi yang setara dengan kedua toko merek internasional yang bernilai puluhan juta. Saya memiliki batu giok terbaik, namun hanya ada waktu 7 hari. Sama sekali tidak cukup waktu untuk mencari orang yang bisa mengukir perhiasan yang cocok. Jika hanya mengutamakan kecepatan, maka tidak akan dapat menampilkan nilai sahih dari giok berwarna darah. Bahkan karena terlalu terburu-buru dalam pengukiran, perhiasan yang diukir pun mungkin tidak lebih berharga daripada giok berwarna darah itu sendiri.